حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي وسدد به لساني اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh jajaran ketakbiran dari Mushola An-Nawawi yang kami hormati lagi kami muliakan, kepada seluruh jamaah sesepuh, bibi sepuh, segenap bapak, segenap ibu yang kami hormati, yang kami muliakan, yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan selamat dari segala musibah, musibah zahir, musibah batin, musibah dunia, musibah akhirat, dan mudah-mudahan kita pun juga senantiasa diberi taufik, diberi hidayah oleh Allah sehingga kita dimampukan setiap saat untuk bertambah mutu kualitas ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Termasuk di antara taufik hidayah yang Allah berikan kepada kita adalah bagaimana seperti saat ini kita di sela-sela waktu yang kita punya diberi kemudahan oleh Allah untuk memakmurkan tempat di situ yang tidak dibangun kecuali untuk ibadah, untuk memakmurkan waktu-waktu antara maghrib dan isya. Dikatakan al-kunuz al-kunuz ihya'u ma bainal isya'i. Dikatakan oleh Habib Abdullah Al-Durusul Akbar bahwa harta simpanan, segala harta simpanan nanti di akhirat ibarat intan permata yang paling mahal. Itu adalah bagaimana kita menghidupkan waktu antara maghrib dan isya. Sampai pernah ditanya seorang kiai, seorang ulama, "Kiai, kalau saya puasa, maka maghrib dan isya saya sibuk untuk buka puasa. Kalau saya nggak puasa, saya bisa mulai dari maghrib sampai isya nggak sibuk dalam urusan dunia, fokus konsen ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala." Maka dikatakan sama kiai, "Ya lakukan dua-duanya dong." Lakukan dua-duanya. Nggak bisa. Kalau sudah saya puasa, maka maghrib isya pasti ada urusan dunia di sini. Nggak fokus ibadah saya. Untuk buka puasa, saya kalau buka puasa nggak bisa cuma kurma sama air. Balas dendam ya, kodoan. Maka kalau boleh pilih saya ya, yang mana yang harus saya prioritaskan? Ihya'u ma bainal isya'i. Menghidupkan waktu antara maghrib dan isya. Prioritaskan daripada puasanya kamu. Prioritaskan daripada puasanya. Bukan berarti suruh ninggalkan puasa. Tapi kalau memang kepepet, nggak ada pilihan sudah, lebih baik mengutamakan menghidupkan waktu antara maghrib dan isya. Subhanallah. Nggak semua orang diberi panjang umur ketemu maghrib dan isya kemudian bisa mengisinya dengan ibadah. Kita bahkan termasuk intidharus shalah ila shalah, itu adalah merupakan kafar. Nunggu sholat ke sholat, nunggu sholat ke sholat. Maghrib selesai, kita nunggu sholat isya berjamaah, kemudian kita adakan pengajian seperti ini setiap saatnya. Itu adalah merupakan kafaratul lidzunub, merupakan media penghapus dari Allah yang Allah sediakan buat kita untuk menghapus dosanya kita, membuat luntur dosanya kita. Walhasil nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita saat ini luar biasa. Panjang umur, iya. Sehat walafiat, iya. Selamat dari musibah, iya. Tapi lebih daripada itu adalah manfaatnya umur kita saat ini. Lebih daripada itu adalah berkahnya umur kita saat ini. Khairun nas
Man tala umruh wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang panjang umurnya dan baik peranginya. Karena itu kalau bukan karena hidayah dari Allah rasanya berat. Nih, kita ini bisa makmurkan musola atau masjid. Kita ini bisa sholat berjamaah 5 waktu. Kita ini bisa taat ibadah. Kalau bukan karena hidayah dari Allah rasanya berat. Semua itu karena pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Dipilih kita ini oleh Allah. Kalau nggak dipilih sama Allah nggak terjadi. Ya. Kalau jenengan pernah umrah atau haji misalnya, nggak semua orang yang tinggal di Madinah pernah ziarah makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak semua orang yang tinggal berdekatan tokonya atau rumahnya dengan Masjid Nabawi ataukah Masjidil Haram, sholatnya di Masjidil Haram atau Masjid enggak. Kadang-kadang nutup toko iya, tapi sholatnya depan toko kadang-kadang. Padahal dekat. Kita yang dari ribuan kilo, ini ya perjalanan 12 jam, belan-belani untuk sholat di Masjidil Haram. Mereka ini bicara apa? Pilihan dari Allah, kekuatan iman, kekuatan iman. Jadi orang bisa memakmurkan waktu antara maghrib dan isya. Orang bisa memakmurkan masjid atau musola. Orang bisa taat. Itu karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kedekatan jarak, bukan. Tapi kedekatan hati antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang orang itu mengangkat barbel bisa, tapi ngangkat sarung melorot kadang-kadang. Nih ya, majasnya begitu ya. Ngangkat barbel ratusan kilo kuat, juara. Ngangkat kaki untuk pergi ke masjid, oh belum tentu. Walaupun dia juara lomba maraton misalnya, oh juara ini belum tentu. Saking pentingnya hidayah, nggak sah sholatnya kita kalau nggak minta hidayah kepada Allah. Ya, ihdinas siratal. Saking pentingnya hidayah, nggak sah sholatnya kita kalau kita nggak baca ihdinas siratal mustaqim. Nggak sah. Saking pentingnya hidayah. Ya. Sampai-sampai Rasulullah SAW itu dari hal yang beliau minta, yang pertama kali beliau minta adalah hidayah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, enak. Ya Allah, ada 4 yang aku minta ya Allah. Yang pertama adalah hidayah, baru ketakwaan, baru yang ketiga adalah kemampuan diri untuk mencegah daripada kemaksiatan wal ghina, kemampuan daripada sifat qanaah. Nggak mungkin kita bisa menjadi pribadi bertakwa kalau nggak mendapatkan hidayah dari Allah. Nggak mungkin kita bisa menjadi orang yang mampu menghindar, mencegah dirinya daripada kemaksiatan, kecuali pertama kali yang dia dapatkan adalah hidayah dari Allah. Nggak mungkin kita bisa punya sifat neriman, ridho terhadap segala takdirnya Allah, kecuali diawali dengan hidayah dari Allah. Bahkan kalau kita terbiasa baca kunut, dari panjangnya kunut, yang pertama kali kita minta apa? Allahumma hdina fiman hadait. Ya Allah, hidayahi kami, berikan petunjuk kepada kami. Panjang kunut itu. Itu adalah apa yang dibaca oleh Rasulullah juga. Subhanallah, yang pertama kali beliau minta hidayah. Jadi pentingnya hidayah. Alhamdulillah, kita ini kadang-kadang dipilih sama Allah, diberi nikmat oleh Allah, cuman nggak sadar kalau kita ini mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dulunya kita, dimampukannya kita untuk taat kepada Allah. Belum lagi nuntut ilmu. Waduh. Ya, nuntut ilmu ini pahalanya luar biasa. Ya. Ganjaran pahala yang Allah berikan kepada kita padahal remeh nih nuntut ilmu ini. Cuman setengah jam, 45 menit, mungkin 1 jam maksimal, duduk manis, keluar keringat juga enggak, keluar duit juga enggak, ngelangkah kaki mungkin 10-an meter, ratusan meter, tapi pahalanya luar biasa. Nggak ada sesuatu yang diwariskan oleh Nabi kecuali ilmu agama. Padahal Nabi itu orang yang paling sayang sama kita sebagai umat. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Oh, Nabi itu orang yang paling sayang sama kita. Bayangkan, nggak pernah ketemu kita tapi sudah mikirin kita. Kita nggak pernah punya jasa sama Nabi. Tapi Nabi belum kita wujud dalam doanya selalu minta ampunan untuk kita. Bayangkan, bukan hanya urusan dunia yang diminta oleh Nabi untuk kita, sampai urusan akhirat. Nah, nggak ada yang diwariskan sama Nabi kecuali ilmu. Innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, innama warrathu al-ilma. Nabi, para rasul,
Itu nggak ada yang mewariskan dinar dan dirham, harta, tahta, jabatan. Enggak. Innama warrathu al-ilma. Mereka hanya mewariskan yang namanya ilmu. Nabi Sulaiman mewariskan harta. Mana hartanya? Nabi Daud sebagai raja mewariskan tahta? Enggak. Yang diwariskan adalah Zabur. Nabi Musa yang diwariskan adalah Taurat. Nabi Isa yang diwariskan adalah Injil. Nabi Muhammad Al-Quran dan sunnah-sunnahnya. Nabi orang yang paling sayang sama kita. Nggak ada yang diwariskan kecuali ilmu. Berarti itu indikator, indikasi kuat, tanda yang jelas bahwa kalau kita kepingin selamat nggak ada jalan kecuali ada ilmu. Kalau seandainya ada selain ilmu yang bisa menyelamatkan kita, pasti Nabi mewariskannya buat kita. Kenapa? Nabi sangat sayang sama kita. Tapi buktinya Nabi nggak mewariskan apa-apa kecuali ilmu. Badan Nabi sangat sayang kepada kita. Itu tanda yang jelas. Kita ini kalau kepingin selamat, nggak ada yang bisa menyelamatkan kita dunia akhirat kecuali adalah ilmu agama. Ilmu agama. Man arada dunya fa'alaihi bil ilm, kata Imam Syafi'i. Orang yang kepingin beruntung urusan dunia, butuh kepada ilmu. Orang mau kawin nggak butuh ilmu, urusan dunia nikah itu. Mendidik anak, bayangkan kalau ada anak nggak punya ilmu, mau dengan cara apa dia bakti sama orang tuanya? Baca doa birrul walidain aja mungkin nggak paham. Satu-satunya doa yang dia paham, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Kadang-kadang anak sekarang ditanya rukun Islam nggak ngerti ya. Rukun iman, jangan satu persatu, jumlahnya ada berapa? Rukun iman ada 5, rukun Islam ada 6. Kadang-kadang disuruh syahadat yang dibaca sholawat. Serius sih. Kadang-kadang disuruh sholawat yang dibaca syahadat. Terjadi di depan mata saya sendiri itu. Disuruh syahadat yang dibaca sholawat, disuruh sholawat yang dibaca syahadat. Saya punya teman SMA dulu. Itu. Ya Allah. Beberapa waktu yang lalu viral ya. Masya Allah pakaiannya Islami. Perempuan, anak seumuran SMA, pakainya Islami. Ditanya rukun iman nggak ngerti. Tanya rukun Islam nggak ngerti. Kadang-kadang ditanya 4 saja nama-nama sahabat Nabi, nggak paham. Yang disebut Nabi Musa, Nabi Isa, 4 sahabat Nabi yang disebut para Nabi malah. Ada begitu, ada. Subhanallah. Nggak ada jalan keselamatan buat kita dunia akhirat kecuali ilmu. Nggak ada. Kalau anak nggak punya ilmu, dengan cara apa dia bakti sama orang tuanya? Orang tua kalau nggak punya ilmu, dengan cara apa dia mendidik anak-anaknya? Jadi kebutuhan dunia itu adalah ilmu agama. Pernah diceritakan sahabat Abu Hurairah lewat satu masjid, Rasulullah SAW satu sudah meninggal, sudah wafat. Lewat satu pasar, dilihat orang sibuk ada di pasar. Tegur sama Abu Hurairah, apa yang membuat kalian ini diam ada di sini? Di masjid dibagikan warisan Nabi kok kalian diam ada di sini? Kaget para sahabat yang lain. Oh, di masjid ada warisan Nabi dibagi-bagi. Iya. Pikirannya sahabat yang di pasar tadi itu, wah, mungkin jubahnya Nabi, mungkin sandalnya Nabi, mungkin pakaiannya Nabi. Wah, kosong langsung spontan di pasar. Berangkat semuanya ke masjid. Dilihat nggak ada sandalnya Nabi, duitnya Nabi misalnya, nggak ada sertifikat misalnya, nggak ada. Pulang, kurang ajar Abu Hurairah. Iya. Membodohi kita, membohongi kita. Ketemu Abu Hurairah, gimana? Memang sengaja ditunggu sama Abu Hurairah. Dilukas lah balik. Pasti boleh ya. Ditunggu di pasar. Balik. Gimana? Apa? Nggak ada warisan Nabi yang dibagi. Terus apa yang kamu lihat? Yang dibahas halal. Loh, kalian lupa ya sama sabdanya Nabi, innal anbiya alam yuwarrithu dinaran wala dirhaman innama warrathu al-ilma. Ya Nabi, ya, dipamerkan, wah berangkat, bayar, mau, ya dah, bagus sih, nggak ada masalah. Tapi ini yang lebih penting, walaupun gratis nggak ada yang datang kadang-kadang. Warisan Nabi di luar kota, kalau perlu luar negeri, berangkat ke Turki, nggak ya? Berangkat ke Turki, taruhan nyawa, naik pesawat soalnya, berangkat untuk melihat pakaiannya Nabi, peninggalannya Nabi, pedangnya Nabi, sendalnya Nabi, jubahnya Nabi, imamahnya Nabi dan seterusnya. Bagus. Cuman pernah datang pengajian nggak orang seperti ini? Gitu. Kadang-kadang kita ini terpeleset, kadang-kadang meninggalkan apa yang wajib hanya untuk melakukan yang sunnah, konsen sama yang sunnah,
tapi lupa sama hal yang lebih wajib. Bukan saya mengatakan hadir untuk lihat pameran salah, bukan. Tapi kalau kita meninggalkan sesuatu yang lebih wajib, itu sama seperti orang pakai baju tapi nggak pakai celana. Orang pakai baju tapi nggak pakai celana. Saya nggak nyalahkan dia pakai bajunya. Cuman yang perlu dikoreksi adalah kenapa nggak pakai celana. Berangkat lihat pameran tapi nggak pernah lihat menuntut ilmu agama, pengajian hadir. Itu seperti orang pakai baju tapi nggak pakai celana, meninggalkan kewajiban tapi bingung sama yang tidak lebih wajib. Ya. Satu, ilmu adalah satu-satunya warisan Rasulullah SAW. Yang kedua apa? Ilmu itu tanda kebaikan dari Allah. Kadang-kadang kita kan bingung ya, kita ini dikehendaki baik nggak sih sama Allah? Saya ini ahli surga atau enggak? Gampangannya begitu. Kalau kita semakin tua semakin punya ilmu, tanda kalau kita ini min ahlil khair, tanda kalau kita ini min ahlil jannah, tanda kalau kita ini calon-calon orang yang meninggal husnul khotimah. Kok bisa? Rasulullah yang bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang yang Allah berkehendak terhadap dirinya kebaikan, Allah fahamkan kepada dirinya urusan agama. Jadi indikator kebaikan kita yang datangnya dari Allah itu adalah sefaham apa kita terhadap ilmu agama. Kalau kita berharap kebaikan dari Allah wajar, tapi kalau Allah yang berharap kebaikan dari kita, ini yang luar biasa prestasi. Kalau kita berharap masuk surga kepada Allah, wajib. Nggak takut sama neraka, nggak berharap surga kepada Allah, wajib. Tapi kalau Allah yang kepingin memilih kita untuk menjadi ahli surga, nah tanda utamanya, indikator yang jelas adalah difahamkannya kita oleh Allah terhadap ilmu agama. Yufaqihu fiddin, Allah fahamkan dia terhadap ilmu agama. Bukan dunia tanda kebaikan seseorang. Oh, orang itu semakin kaya semakin baik di sisi Allah. Bukan, tolak ukur kebaikan kita itu adalah ilmu agama. Inna dunya yu'tiha Allah man yuhib wa man la yuhib. Kata Nabi SAW, dunia itu Allah berikan kepada yang Allah cinta atau kepada yang Allah murka. Fir'aun, Namrud, Qarun, kaya raya. Kalau nggak kaya mereka nggak sombong. Bukan ukuran dunia yang menjadi tolak ukur barometer seorang itu apakah dicintai sama Allah, bukan. Inna dunya yu'tiha Allah man yuhib wa man la yuhib. Wa ilma illa man yuhibbuh minal abrar. Tapi kalau ilmu enggak Allah kasih kecuali satu, yang Allah cinta sama dia. Bukan kita cinta sama Allah, wajib itu. Prestasinya adalah ketika kita dicintai sama Allah. Yang kedua, minal abrar. Orang yang dicintai oleh Allah itu adalah minal abrar, termasuk di antara orang-orang yang baik. Stempel kebaikannya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibarat kita dapat ijazah, stempelnya langsung, legitimasinya dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dikatakan ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha. Dunia ini terlaknat. Apa isinya dunia juga terlaknat. Enggak ada rahmat bagi Allah di atas dunia ini. Dalam artian dunia ini bukan bagian rahmatnya Allah. Apa yang ada di dalam dunia, di atas dunia, itu bukan bagian rahmatnya Allah. Kecuali tiga, dzakiran lillah, orang berzikir kepada Allah. Kemudian apa? Wa aliman, yang kedua orang yang berilmu. Yang ketiga wa muta'alliman. Subhanallah. Kita kalau hadir pengajian pasti tiga hal ini ada. Zikir kepada Allah ada, ulamanya ada, yang nuntut ilmu juga ada. Kadang-kadang kita hadir zikir, tapi kalau nggak ada ulamanya eman. Kalau kita hadir pengajian tiga-tiganya ada. Tadi kita sholat termasuk zikir kepada Allah. Gimana enggak? Aqimis sholata li dzikri. Dirikan sholat karena itu adalah merupakan cara kalian untuk sambung kepada aku, ingat kepada aku. Belum setelah sholat kita baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar dan seterusnya. Atau mungkin tadi baca tahlil ikhtisar, tahlil ringkas, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzakiran lillah wa aliman wa muta'alliman. Ini tiga kelompok orang yang menjadi penghuni dunia tapi nggak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Mencari ilmu itu memuliakan diri kita. Udah gratis, tambah ilmunya tambah mulia kita kepada Allah. Tambah mulia kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah
itu ada derajatnya kita dengan usaha yang remeh seperti ini. Darajat, beberapa darajat. Berapa derajat? Abdullah bin Abbas mengatakan 700 derajat. Setiap derajatnya memakan waktu 500 tahun perjalanan. Bisa dibayangkan nggak? Berangkat sekarang 500 tahun baru sampai. Ini kalau pakai link 500 tahun baru sampai. Itu baru derajat pertama ke derajat kedua. Yang Allah berikan kepada kita 700 derajat. Sekali. Nah kalau bisa hadir lagi, lusa hadir lagi, seminggu 7 kali hadir pengajian. Pagi hadir misal. Ada pengajian maghrib hadir. Ba'da isya ada hadir. Wah, bayangkan. Ini lebih afdal daripada sholat yang kita sunnah 1000 rakaat. Sholat tarawih itu 20 rakaat. Apa dosa kita kadang-kadang? Ini lebih afdal, bukan hanya sama, nggak sebanding. Lebih mulia daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Apa cukup di situ? Lebih afdal lagi. Bukan hanya dibandingkan sholat 1000 rakaat sunnah. Lebih afdal daripada mengantar 1000 jenazah. Apa cukup di situ? Enggak. Lebih afdal lagi daripada orang yang menjenguk 1000 orang sakit. Jadi ada 2 orang misalnya. Yang satu nuntut ilmu. Orang kedua sholatnya ribuan rakaat. Ribuan orang sakit dia jenguk. Ribuan jenazah dia antar. Tetap orang pertama lebih afdal daripada orang. Bukan sama loh. Sama itu sudah cukup sudah. Cukup sebagai kemuliaan. Bukan hanya sama, lebih mulia. Masa nggak tertarik gitu, nggak tergiur. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita ini kerja seminggu ada yang 5 hari sampai 6 hari. Kadang-kadang ada waktunya kita ini ngelembur seminggu nggak libur. Tapi kadang-kadang kalau satu tempat ya, masjid atau mushola diadakan pengajian seminggu nggak ada liburnya. Kadang-kadang waduh, ngocok. Kadang-kadang gitu. Duh, diajak masuk surga ini. Diajak cukup lah. Saulang sepisan alhamdulillah. Loh, diajak masuk surga. Subhanallah ya. Bal tu'thiruna al-hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Lebih mengutamakan urusan dunia soalnya. Capek lu kerja itu. Gaji kadang-kadang masih sambat kita ini. Nggak puas. Kita ini kata ulama dulu, seandainya pahalanya orang yang hadir majelis ilmu ditampakkan sama Allah, orang datang ke sini bawa pedang. Bawa pedang. Apa? Siap perang, rebutan kursinya, rebutan tempatnya. Seandainya ditampakkan sama Allah. Makanya pahala itu dirahasiakan oleh Allah. Pertama, agar kehidupan manusia ini berjalan sebagaimana mestinya. Bayangkan, setiap orang sholat ketok surga. Masjid manapun nggak mungkin cukup nampung. Nggak mungkin. Pahala dirahasiakan agar kehidupan berjalan. Sing kepingin napi, ya dadi api. Sing gak kepingin napi, ya dadi api. Wis. Namanya ada surga dan neraka. Yang kedua adalah sebagai ujian. Sopo sing yakin sama pahala itu siapa? Lah ketok ya kabeh yakin. Ya kalau kelihatan semuanya yakin. Yakin. Makanya dirahasiakan itu adalah ujian buat kita dan agar kehidupan di dunia ini tenang. Bayangkan kalau kelihatan pahalanya kita hadir sekarang, orang datang ke sini bawa pedang, bawa senjata. Tujuannya apa? Barangkali saya nggak dapat tempat, saya bunuh satu orang, keluar, saya duduk di tempatnya. Nggak ada yang mau di pasar, nggak ada. Yang di kantor nggak ada. Ditinggal pasarnya, ditinggal aktivitasnya. Kalau seandainya kelihatan. Tapi sekarang kan masih ada beraktivitas toh. Berarti kehidupan masih bisa berlangsung. Itu tujuan dari setiap pahala. Mau pahala sholat, pahala puasa, pahala nuntut ilmu dan seterusnya. Walhasil kita duduk seperti ini 700 derajat. Setiap derajatnya 500 tahun perjalanan. Jadi sekarang duduk ini setengah jam atau 45 menit. Kita ini sudah naik derajatnya dengan waktu perjalanan 350.000 tahun perjalanan. Wah. Kalau orang mau promosi dari satu jabatan ke jabatan berikutnya butuh waktu lama, kadang-kadang saingan lebih berat. Wah, kadang-kadang gagal itu. S1, kalau kepingin naik jabatan S2 harus punya prestasi ini dan itu. Saingan juga nggak kalah banyaknya, nggak kalah pinternya. Kita ini promosi surga 700 derajat bukan main-main. 700 derajat. Rasulullah SAW itu adalah
sosok nabi yang diajar langsung oleh Allah. Sempurna. Nggak mungkin Allah gagal mendidik nabi, itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Jelas ya? Tapi tetap Allah perintah kepada Rasulullah, wa qur rabbi zidni ilma. Katakan wahai Muhammad, ya Allah, aku minta tambahan ilmu. Padahal yang ngajar, gurunya langsung Allah Subhanahu wa taala. Nggak mungkin gagal. Tapi tetap diperintah sama Allah untuk minta tambahan ilmu. Itu tujuannya adalah agar kita faham ilmu ini asyraful khisal, paling baiknya, paling mulianya sesuatu itu adalah ilmu. Habis nyawanya kita untuk ilmu, murah. Habis hartanya kita untuk ilmu, murah. Habis umurnya kita untuk ilmu, murah. Habis jasmaninya kita, jasadnya kita karena sebab ilmu, murah. Murah. Kenapa? Nabi diminta untuk Rabbi zidni ilma, ya Allah, tambah lagi ya Allah, daripada ilmu yang Engkau berikan kepada aku. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan ilmu itu lebih baik daripada harta. Lebih baik daripada harta. Kenapa? Pertama, harta itu kita yang jaga, tapi kalau ilmu kita dijaga. Semakin banyak harta, semakin stres orang. Semakin stres. Kenapa? Wah, CCTV, kemudian satpam, alarm, pagar yang tinggi, itu lo masih dicolong, itu lo masih dirampok. Iya, bayangkan kalau jenengan pulang dari bank bawa duit 500 juta. Apa nggak tolak-tolak? Spion kanan gitu loh, bingung. Kalau sudah lewat jalan sepi sedikit, deg, 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 takut, khawatir. Tapi kalau kita tambah ilmunya, tambah lempeng, tambah terang, tambah jelas jalannya kita menuju surga insyaallah. Nah, yang kedua, kenapa kok ilmu lebih baik daripada harta? Karena ilmu itu hakim, ilmu itu penentu, tapi harta itu justru menjadi objek penghakiman. Ilmu itu penentu. Yang menentukan kita benar atau salah itu ilmu, syariat. Tapi kalau kita punya harta, sering orang itu yang masuk penjara, yang diborgol, yang pakai baju oranye, apa gara-gara ilmunya? Bukan, gara-gara urusan dunianya. Kemudian harta itu kalau diinfakkan di jalan, harta itu kalau dinafkahkan ya berkurang. Tapi ilmu semakin diajar, dinafkahkan kepada orang lain, semakin bertambah, semakin bertambah. Makanya dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Karena tiga hal tadi itu. Bahkan Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin beliau mengatakan nggak pantas orang yang tidak berilmu itu dikatakan sebagai manusia. Imam Ghazali nggak pantas orang yang nggak mau nyari ilmu dikatakan sebagai manusia. Kenapa? Kalau ada orang awam terhadap ilmu agama, ya kita semua awam, termasuk saya ini juga awam. Tapi kan kita nggak pasrah dengan keawamannya kita. Kita kan sampai sekarang masih berupaya, berusaha, berikhtiar untuk kita ini yang nggak awam-awam banget, terutama urusan-urusan keimanan, urusan akidah, urusan kewajiban, urusan rumah tangga, pendidikan anak dan istri. Kita berusaha untuk mencari tahu, nambah wawasan. Tidak pantas kata Imam Ghazali orang yang tidak berusaha untuk minterkan diri itu dikatakan sebagai manusia. Kenapa? Kalau dia nggak punya ilmu, kadang-kadang binatang lebih mulia daripada dia. Kalau ada orang nggak punya ilmu sama sekali, dia dibandingkan singa, lebih kedel singo, lebih berani singa. Dalam urusan kecepatan larinya, dibandingkan kuda atau kelinci, lebih cepat kuda atau kelinci. Dibandingkan kekuatan makannya, ketemu sapi, ketemu onta, kuat siapa makannya? Jadi nggak ada. Kalau manusia hidup dalam kebodohannya, nggak ada yang lebih mulia. Nggak ada, tidaklah dia menjadi orang yang mulia daripada binatang. Imam Ghazali itu mengatakan dalam kitab Fenomenal Ihya Ulumuddin dengan jelas dan gamblang dikatakan itu. Justru karena kita punya ilmu inilah kita ini lebih baik. Makanya Nabi Adam itu dikasih sesuatu yang lebih membuat beliau unggul, bukan hanya dibandingkan binatang. Beliau menjadi unggul dibandingkan malaikat pun karena sebab ilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha.
Malaikat itu lebih dulu kenal Allah. Nabi Adam baru. Malaikat lebih dulu ibadah kepada Allah. Nabi Adam baru. Tapi begitu ilmu. Malaikat diperintah oleh Allah sujud. Enggak sujud, dilaknat sama Allah sebagaimana iblis. Subhanallah. Kita ini menjadi mulia karena sebab ilmu. Bukan karena apa-apa. Kita ini menjadi mulia karena sebab ilmu. Nah, kemudian karena itu dikatakan dalam Al-Quran apa? Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang berilmu? Enggak sama, kata Allah. La fid dunya wala fil akhirah. Orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu enggak sama. Di dunia enggak sama, di akhirat enggak sama. Di akhirat enggak sama. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Siapa yang bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah? Pertama Allah sendiri. Syahidallah. Allah bersaksi enggak ada Tuhan kecuali Dia. Yang kedua, malaikat. Yang ketiga, wa ulul ilmi. Bayangkan, kita ini berada di ranking ketiga setelah Allah dan malaikat. Dalam hal apa? Kesaksian kita enggak ada Tuhan kecuali adalah Allah Subhanahu wa taala. Banyak kemuliaan yang Allah berikan kepada kita sebagai penuntut ilmu. Ilmu bukan hanya wajib, tapi juga adalah kebutuhan. Kata Imam Al-Ghazali, nggak boleh kita ini melancangi amal sebelum punya ilmunya. Nggak boleh kita ini sholat tapi nggak tahu caranya sholat. Belajar baru sholat. Masa kita ini mau pergi keluar kota nggak tahu arah? Masa kita ini mau naik mobil tapi nggak bisa nyetir? Masa kita ini mau mengendalikan pesawat tapi bukan pilot? Nggak bisa. Masa kita ini mau mendekatkan diri kepada Allah tapi nggak pakai ilmunya? Nggak bisa. Yang penting niat. Maaf, Nabi bukan hanya ngajari niat, tapi Nabi ngajari syariat. Gandeng. Jangan hanya bondo niat. Nabi bukan hanya ngajari niat, tapi Nabi juga ngajari syariat. Hidupnya Nabi 63 tahun ngajarkan kepada kita yang wajib dan yang sunnah, yang halal dan yang haram, itu syariat. Hujan ini. Anak bawa tas hujan ini. Kipas. Enggak hujan kayaknya. Anak bawa tas soalnya di tas. Oh ya wes. Kadang-kadang orang tertipu dengan niatnya. Yang penting niat saya baik. Iya. Tapi kalau caranya jelek gimana? Ini bukan Robin Hood nih. Robin Hood itu nyolong hartanya orang kaya untuk disedekahkan. Ini bukan Robin Hood, nggak bisa. Yang penting niat yang baik, nggak bisa. Niat harus baik. Kemudian caranya juga harus baik. Nah, bicara cara, bicara syariat. Bicara syariat. Nggak bisa kita ini hanya mengandalkan kepada apa? Hanya kepada niat saja. Karena itu nggak boleh kita ini melangkah untuk beramal sebelum punya ilmunya. Wajib. Bukan hanya wajib, kebutuhan buat kita. Orang itu kalau nganggap ilmu adalah kebutuhannya, nggak terpaksa, nggak ada beban. Kita pernah nggak makan terbebani gitu? Nggak ada ya? Masa ada orang sekarang ini nganggap makan itu wajib? Enggak, makan itu kebutuhan. Kebutuhan itu lebih jeru, lebih dalam daripada kita anggap sekedar kewajiban. Sama seperti orang tua ngasih nafkah anaknya, masa anggap wajib? Ya nggak pantas, berarti beban dong. Enggak, kebutuhannya anak. Kalau bukan saya, siapa lagi yang perhatian sama mereka? Nah, lebih jeru. Tapi kalau anggap wajib, saking wajib berarti. Iya. Kemudian apa? Dikatakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Setiap orang yang beramal enggak pakai ilmu, amal ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak kesalahan kadang-kadang. Contoh ya. Kata Nabi begini, min iqtirabi sa'ah ayyusalli khamsuna nafsan wa la tuqbal min ahadihim shalah. Termasuk tanda dekatnya kiamat, 50 orang sholat, satu pun enggak diterima oleh Allah. Kenapa? Bukan karena enggak khusyuknya, bukan karena enggak tadabbur dalam bacaannya, bukan karena apa? Enggak hadir hatinya. Wudunya enggak beres. Fatihahnya enggak fasih. Ruku sujudnya enggak tumaknina dan seterusnya. Contoh. Kadang-kadang ada orang sholat berjamaah, imamnya baru Allah, makmumnya sudah Allahu Akbar, mendahului takbiratul ihramnya imam, itu membuat sholatnya makmum nggak sah. Jadi kalau imamnya sudah Allahu Akbar, baru Allahu Akbar makmum. Nggak boleh Allah, sowan imam ini Allahu Akbar.
nggak sah. Nggak sah. Kenapa? Beramal ya, nggak pakai cara tadi, nggak pakai syariat, pondok niat toh. Hati-hati. Contoh lain, saya sering saksikan, orang tuh wudu pokok teles. Padahal batasan wajah yang wajib terbasuh yang mana? Ada aturannya. Tangan. Kadang-kadang pokoknya teles, basah. Sama seperti raut. Enggak sama. Cuci muka ketika kita wudu beda sama cuci muka di luar wudu. Kalau cuci muka di luar wudu bebas, nggak ada batasan. Sebagian basah, sebagian kering bebas. Tapi kalau cuci muka, cuci tangan, cuci kaki ketika kita wudu beda. Ada batasannya. Sampai siku, kuku-kuku. Hati-hati kalau kotor. Iya. Hati-hati kalau ada tinta atau kena cat. Kita bahas. Kalau montir, lah kalau tukang, lah kalau buruk, kita bahas. Panjang pembahasannya. Cuman ada ilmunya dulu. Lah kalau nggak tahu ilmunya, dipikir sah. Ya, kadang-kadang cuci kaki, basuh kaki ketika wudu, cuman gini-gini dok, keran manjur, wes diwalak-walik gitu dok kaki. Ya, diwalak-walik gitu dok. Bukan gosok, ya caranya diratakan biar semua anggota badan yang wajib dibasuh sudah basah karena air. Enggak, kok diwalak-walik ini dok. Ya, cepet-cepetan. Pokok terus, pokok basah. Dua. Contoh yang lain banyak ya, cuman kasih contoh biar kita ini ada shock terapinya sedikit. Oh iya ya. Khotib berdiri di atas mimbar menyampaikan materi khutbah. Kadang-kadang ada berjamaah, ada jamaah datang terlambat. Ketika datang terlambat dia sholat sunnah. Khotib sudah menyampaikan materi khutbahnya. Sholat sunnah. Setelah salam nambah lagi 2 rakaat. Mazhab Syafi'i pendapat yang kuat adalah haram. Sholat, tapi bukan dengan surga, bukan dekat dengan surga, dekat dengan neraka. Kenapa? Bukan salah sholatnya, ilmunya nggak dipakai. Kita mau keluar kota ya harus tahu jalan. Yang tahu jalan kadang-kadang nyasar. Masa kita ini mau menuju surga nggak pakai jalan, nggak pakai map? Ya harus tahu petanya, harus tahu ilmunya. Semua kalau masalah niat ya semua orang kepingin masuk surga. Terus cuman niat toh yang menyampaikan orang masuk surga, nggak pakai cara, nggak pakai syarat, nggak pakai ilmu, nggak bisa. Ini yang diwariskan sama Nabi itu ilmu. Bukan hanya niat yang diwariskan sama Nabi, ilmu. Niat itu bagian daripada ilmu. Niat itu bagian daripada ilmu. Caranya kita niat sholat itu ilmu. Caranya kita niat puasa itu ilmu. Caranya ketika kita niat mau kawin biar dari yang mubah menjadi ibadah itu ilmu. Caranya kita bekerja biar barokah itu ilmu. Jadi ilmu itu pokok, sementara niat adalah merupakan pembahasan sampingan sebetulnya. Masih banyak pembahasan yang lain. Bayangkan, ibu-ibu misalnya, batasan wajah yang wajib ditutup ketika sholat beda. Harus betul-betul ada sebagian daripada rambut nggak boleh kelihatan, sebagian daripada dagu harus tertutup, sebagian daripada dahi harus tertutup, sebagian daripada sisi-sisi wajah harus tertutup. Makanya nggak ada mukena itu nggak pakai karet, pasti ada karet. Dan nggak ada mukena itu yang nggak kebesaran. Selalu yang namanya mukena kebesaran. Ada ibu-ibu pergi ke pasar, nggak cocok kamu boleh mukena apa kegedean kabeh. Jadi memang nggak ada mukena yang kebesaran. Tujuannya apa? Ketika dia bergerak, anggota badan yang wajib dia tutup tetap tertutup. Namanya gerak. Pasti kepanjangan, pasti kedodoran. Kalau misal mukenahnya lama nggak diganti, 5 tahun nggak ganti-ganti, mulai dari warnanya putih sampai coklat. Akhirnya ketika ruku kelihatan karetnya sudah mulai longgar. Ketika ruku lehernya kelihatan, batal sholat. Mau dia makan lipstik sebulan sekali ada. Mau kena jarno wis, dekario ya nggak ganti. Ya kalau memang masih layak pakai nggak ada masalah, bisa menutup bagian tubuh yang wajib ditutup dalam sholat nggak ada masalah. Kalau enggak, memang waktunya ganti udah. Ditarik sama anaknya pedot karetnya, jarno wis tas tubuh loh. Masalahnya berkaitan sama keabsahan sholat. Banyak. Kalau mau saya sebutkan semua daripada contoh-contoh bagaimana orang ini kadang-kadang beramal tapi nggak pakai ilmu. Karena itu dikatakan al amal bila ilmin la yakun. Amal nggak pakai ilmu itu nggak jadi. Ilmu adalah pondasinya amal.
Ya, nggak mungkin ada tiang, nggak mungkin ada atap, nggak mungkin ada tembok kalau nggak ada pondasi, nggak bisa. Tapi kalau ada pondasi, nggak ada tiang, nggak ada tiang, nggak ada tembok, nggak ada atap, iya bukan tempat tinggal namanya. Dua-duanya penting. Ilmu dan amal sama-sama penting. Tidak amal lebih penting daripada ilmu, tidak ilmu lebih penting daripada amal. Sama-sama pentingnya. Persis seperti dua mata uang. Ini. Contoh lain ya. Contoh lain. Saya tambahkan sedikit. Allahu Akbar. Takbirnya panjang. Allahu Akbar. Batal takbirnya. Kalau batal takbirnya, ibarat orang masuk rumah nggak ada pintunya, udah nggak bisa masuk. Allahu Akbar. Pendek. Allahu Akbar. Ada Allahu Akbar. Jadi kadang-kadang orang tuh terima ilmu tergantung yang ngomong kadang-kadang. Kalau masih muda yang ngomong mosok. Lewis kiai, apalagi sepuh. Oh, kadang-kadang begitu. Ini. Kadang-kadang melihat siapa yang ngomong masih. Tapi nggak ada masalah. Rasulullah aja sampai dilempari, diusir, berdarah-darah, diragukan. Sabdanya Nabi itu diragukan. Kenapa? Abu Lahab pamannya. Kenapa? Abu Jahal lebih tua daripada Rasulullah. Kadang-kadang begitu. Ini syariat. Ini syariat. Baik. Terakhir, naumul alim afdal ibadatil jahil. Itu dikatakan tidurnya orang yang pakai ilmu itu lebih afdal daripada ibadahnya orang yang pakai ilmu. Ada orang malam pergi ke Solo misalnya, musafir. Berangkat hari Kamis, ketika Jumat nggak Jumatan, milih tidur, nggak apa-apa. Namanya musafir. Dengan syarat-syarat tertentu. Ketika dia tidur, dia pakai sunnah. Wudu, pakai siwak, miring ngadep ke arah kanan, menghadap ke arah kiblat. Iya. Ada orang Solo asli, Jumatan wajib dia berangkat Jumatan. Berangkat, yaitu tadi khotib sudah menyampaikan khutbah, sholatnya lebih daripada 2 rakaat. Yang tidur masuk surga. Kenapa? Pakai sunnahnya Nabi, pakai ilmu. Yang sholat karena pakai ilmu, bukan surga tempatnya. Bayang, sefatal itu orang beramal nggak pakai ilmu. Sefatal itu. Zaman Sayyidina Umar bin Khattab sebagai khalifah, lihat ada 2 orang cekcok, jualan di pasar cekcok, rame itu. Ketik. Oh ternyata satu di antara mereka ada yang nggak ngerti fikihnya muamalah, fikihnya jual beli. Akhirnya mulai saat itu Sayyidina Umar ngasih maklumat, mulai sekarang orang yang nggak ngerti fikihnya jual beli nggak boleh jual beli di pasar ini. Kenapa? Kadang-kadang makan riba nggak ngerti kalau itu cara itu riba. Contoh, ketika kita mau lebaran, tukar uang kan? Kita punya uang 1 juta, tukar dengan pecahan 10 ribuan, 20, 50, 5.000 dan seterusnya. Tapi kadang-kadang kita ngasih lebih ya, pastilah ngasih lebih. Kalau kita ngasihnya langsung riba. Tapi kalau kita bisa, mana 1 jutanya, ini 1 jutanya, ini komisinya. Nah, ada masalah. Mek ngono tok lho, justru mek ngono tok iku makanya diamalkan. Loh memang syariat ini nggak ada yang susah memang. Oh mek ngono tok, nah makanya itu. Kalau mek ngono tok ya diamalkan. Bukan mek ngono tok tapi ditinggal. Mek ngono tok diamalkan. Kenapa? Allah yang ngasih perintah. Punya hak apa kita untuk protes? Nabi itu ngajari untuk ini. Kalau enggak riba nanti apa yang kita makan. Jadi kadang-kadang kecil tapi kita remehkan. Besar kita jadikan alasan. Kecil salah fatal kadang-kadang dalam urusan syariat. Fatal kadang-kadang. Nah, mudah-mudahan dikuatkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa istiqomah di jalan Allah, untuk menuntut ilmunya Allah, dan mudah-mudahan kita masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin amin ya rabbal alamin.